Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Mulia Samarinda, Prodi Sistem Informasi semester 1. Perkenalkan, nama saya Harun. Saya Rehan Alparizi. Saya Salman Nabil. Pada pertemuan kali ini kita akan mewawancarai seorang pekerja yang bekerja di toko retail. Dia juga salah satu pengguna teknologi sistem informasi yang telah disediakan oleh toko retail tersebut. Halo Mas, perkenalkan, nama saya Harun, mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Mulia. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Mas ya. Saya ingin bertanya tentang seputar teknologi informasi yang ada di tokonya Mas nih. Sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu? Boleh. Kenalin, nama saya Nur Hasan. Saya salah satu karyawan di toko outdoor yang ada di Samarinda. Oke Mas, saya ingin bertanya tentang beberapa hal nih yang ada di tokonya Mas seputar teknologi informasi yang ada sekarang ini. Nah, kira-kira di tokonya Mas ini sistemnya sudah online apa masih manual Mas? Kita sudah menggunakan online ya, sudah digital. Kita sudah pakai digital, jadi udah kalau manual tuh kalau misalnya terjadi beberapa hal aja. Oke, kira-kira bisa disebutkan apa aja yang sudah digitalisasikan? Meliputi aplikasi kasir, terus aplikasi stok data kita, habis itu tentang promo apa aja yang berlaku di toko. Oke Mas, nah Mas, kira-kira selama menggunakan sistem informasi yang sudah digitalisasi ini, kira-kira Masnya terbantu nggak sih dengan adanya sistem ini atau bagaimana? Kita terbantu banget ya, karena kalau kita mau cek data stoknya, mau cek harganya, atau mau cek promo yang berlaku di barang tersebut itu apakah ada atau tidak, itu gampang. Jadi kita bisa lebih gampang kita tahu harganya, kita tahu promo yang berlaku di barang itu, apakah ada potongan diskon ataukah tidak gitu. Jadi gampang, memudahkan banget lah. Oke Mas, kalau gitu bisa disebutkan yang lain, sistem informasi apa aja yang bisa digunakan selain sistem kasir? Selain sistem kasir untuk payment, untuk pembayaran, kita menggunakan sistem informasi seperti pengecekan data stok, terus itu melakukan laporan penjualan harian dan juga laporan penjualan bulanan. Oke Mas, nah kira-kira dengan adanya digitalisasi ini manfaatnya apa sih buat karyawan, buat pelanggan dan pelanggan yang lain tuh gimana sih? Kalau untuk karyawan kita sendiri kayak yang saya sebutkan tadi, itu memudahkan kita dalam mengecek barang, mengecek stok, terus juga melakukan laporan penjualan itu. Jadi kita bisa ngecek untuk data orang-orang yang masuk atau data penjualan harian kita. Nah, selain itu juga untuk pelanggan itu biasanya mereka bisa tahu nih promo apa aja yang ada di toko kita. Jadi kita selain menggunakan aplikasi kasir, kita juga pakai media sosial nih untuk memberitahukan kepada pelanggan-pelanggan kita, konsumen-konsumen kita, promo apa aja yang berlaku di store kita. Oke, jadi singkatnya dengan adanya sistem yang sudah digitalisasi ini sudah sebenarnya sangat membantu berarti ya. Sangat membantu untuk karyawannya sendiri, untuk pelanggannya sendiri, bagaimana bisa kemudahan untuk membeli barang yang ada. Nah, terus kira-kira nih Mas, kalau misalkan saya sebagai pelanggan ingin membeli barang seri A, tapi di tokonya Mas nggak ada, apakah Masnya sendiri bisa merekomendasikan toko yang lain tapi dengan merek yang sama, dengan harga yang sama? Tentu kita kita bisa telepon ke store yang lain yang terhubung dengan store kita. Itu kita bisa telepon untuk mengecek data stok yang mereka punya, apakah barang tersebut ada ataukah tidak. Nah, kalau misalnya nggak ada, kita bisa melakukan pendataan dulu. Kita data untuk pelanggan ini mau cari barang apa. Misal Masnya nih mau cari seri A nih, seri A nya apa, nanti kita data. Habis itu kita akan melakukan pengecekan stok di pusat. Setelah kita melakukan pengecekan stok di pusat, kalau ada ataupun tidak ada, kita akan memberitahukan informasi tersebut kepada Masnya. Dan kalau ada, kita akan pesankan. Setelah ada barangnya, kita baru informasikan lagi ke Masnya. Jadi follow up lah. Oke, jadi dari kita sebagai pelanggan nih bisa mendapatkan kepuasan berarti ya dengan adanya sistem yang sudah ada. Nah, kira-kira nih Mas, dengan penggunaan sistem ini kadang ada bug nggak sih atau error yang terjadi ketika menggunakan sistem informasi yang sudah digitalisasikan ini? Tentu ada, pasti, karena nggak semua itu langsung sempurna ya. Jadi bertahap. Nah, beberapa kali memang ada bug. Jadi setelah adanya bug ini kita laporan dulu ke atasan. Habis itu dari atasan memberikan
aplikasi yang baru, jadi diupdate lagi untuk bugnya, jadi diperbaiki. Kadang membutuhkan waktu yang lama atau membutuhkan waktu yang cepat, jadi tergantung gimana atasan kita. Oke Mas, nah kira-kira harapannya apa sih dengan sistem informasi yang sudah digitalisasikan ini? Mungkin karena dari bugnya apakah bisa diperbaiki atau bagaimana? Kira-kira harapannya ke depannya gimana sih? Semoga aja kedepannya untuk bug-bug yang sebelumnya ada itu sudah tidak ada lagi, dan kalaupun ada bug-bug yang baru itu semoga aja bisa langsung ditangani dengan cepat gitu. Juga selain meskipun saat waktu libur, karena kan kalau misalnya waktu cuti itu agak ribet, dia agak susah. Nah Mas, kira-kira dengan zaman yang sudah maju ini, kira-kira bug yang ada di sistem informasi itu apakah bisa diminimalisirkan dengan adanya AI sekarang? Apakah kira-kira bisa itu? Kalau menggunakan AI ya, itu kemungkinan bisa, karena untuk bug-bug yang ada itu biasanya terjadi sistem error atau karena bertabrakan dengan data yang lama gitu. Jadi kemungkinan tetap bisa, karena kan kalau AI sekarang lebih berkembang untuk membantu memudahkan pekerjaan kita. Oke Mas, cukup terima kasih telah meluangkan waktunya. Semoga apa yang Mas harapkan bisa segera terjadi ya. Terima kasih Masnya. Dan pada wawancara malam hari ini yaitu sistem informasi ternyata bisa memudahkan pengguna, karyawan, owner dan pelanggan itu sendiri, mulai dari pengkasiran, pengecekan harga, dan dari pelanggan itu sendiri bisa melihat secara real harga barang tersebut dan barang yang dia pilih.